Pernah nggak sih kalian ngebayangin ada satu sosok yang berani-beraninya berdiri sendirian ngelawan sebuah peradaban besar? Bayangin aja ya, siapa coba yang berani menantang seorang raja tiran yang kejam, terus menghancurkan tuhan-tuhan palsu di sana dengan tangannya sendiri? Kita mulai dari babak pertama nih, kehidupan awal dan tradisi penyembahan berhala. Jadi gini, Nabi Ibrahim itu lahir di Babilonia. Ini tuh peradaban yang besar banget pada masanya, di mana ayahnya sendiri, Azar, ternyata bagian dari masyarakat penyembah berhala. Dari Babilonia, perjalanan dakwah beliau ini harus terus berpindah-pindah, beradaptasi ke Kanaan, terus lanjut lagi ke Syam dan Mesir, sampai akhirnya tiba di sebuah tempat bernama Mekah. Nah, di setiap titik perhentian ini, beliau selalu ngadepin budaya yang beda-beda, yang ngebuktiin kalau cara dakwah beliau itu sangat dinamis dan cerdas banget. Tantangan di tiap daerah tuh beda jauh. Coba lihat, di Babilonia, masyarakatnya nyembah patung batu yang diam dan jelas-jelas nggak bernyawa. Tapi beda cerita pas beliau berhadapan sama penduduk Kanaan. Mereka ini nyembahnya bintang, bulan, dan matahari. Terus, apa Nabi Ibrahim langsung nyerang keyakinan mereka? Enggak. Beliau justru pakai pendekatan ala Sokrates. Beliau ngajak mereka mikir pelan-pelan. Kalau bintang aja bisa tenggelam, berarti Tuhan itu nggak mungkin hilang atau tenggelam dong. Beliau pakai logika alam semesta buat ngeruntuhin kesesatan berpikir mereka. Benar-benar masuk akal. Sekarang kita masuk ke babak kedua, dakwah yang lembut. Tantangan terberatnya yaitu berdakwah kepada ayahnya sendiri. Dengar deh kalimat luar biasa ini. Wahai Bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Walaupun beliau tahu persis ayahnya ada di jalan yang salah, beliau tetap milih kata-kata yang penuh empati. Beliau ngegabungin rasa hormat seorang anak dengan logika tajam yang gak bisa dibantah. Sayangnya, sang ayah tetap menolak. Tapi dari sini, Nabi Ibrahim udah menetapkan sebuah standar emas tentang gimana caranya menyampaikan kebenaran dengan cinta. Lanjut ke babak ketiga, dan ketegangan mulai naik nih. Berhala dan api. Sebuah pemberontakan yang super berani. Jujur, kejadian ini tuh udah kayak adegan film action yang epic banget. Waktu masyarakatnya pada pergi keluar kota buat ngerayain festival tahunan, Ibrahim menolak ikut. Beliau bilang, saya lagi sakit. Nah, begitu kotanya kosong, beliau nyelinap masuk ke dalam kuil pemujaan utama mereka. Terus ngapain coba? Beliau ngambil kapak dan ngehancurin semua berhala-berhala kecil di sana sampai berkeping-keping. Tapi langkah jeniusnya ada di akhir. Beliau sengaja nyisain satu berhala yang paling gede dan ngalungin kapaknya di leher berhala itu. Bisa ditebak kan? Pas penduduknya pada pulang, mereka marah besar ngeliat Tuhan-Tuhan mereka hancur berantakan. Mereka langsung manggil Ibrahim buat diinterogasi. Di momen genting inilah, beliau melontarkan satu pertanyaan retoris yang mematikan. Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Kalau nggak percaya, tanyain aja sama dia. Kalau dia emang bisa ngomong. Boom, skakmat. Lewat satu jebakan pertanyaan ini, Ibrahim berhasil maksa seluruh peradaban itu buat mengakui kalau Tuhan mereka cuma objek benda mati. Mereka benar-benar terjebak sama logika mereka sendiri. Tapi ya, karena ego dan kesombongan, masyarakatnya nolak buat sadar. Mereka malah bikin tungku raksasa, nyalain api yang super dahsyat, dan ngelempar Ibrahim hidup-hidup ke dalamnya. Ngeri banget kan? Tapi di momen krisis yang nggak masuk akal ini, keajaiban turun. Allah langsung berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Keteguhan logika dan iman Ibrahim dibayar tunai pakai perlindungan ilahi yang melawan hukum fisika. Rencana eksekusi kaumnya gagal total. Kita pindah ke babak keempat, debat dengan Namrud. Kali ini, beliau berhadapan langsung dengan sang tiran yang berkuasa selama 400 tahun. Raja Namrud ini arogan banget, sampai ngaku-ngaku jadi Tuhan. Waktu Ibrahim bilang, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan, Namrud malah pakai trik murahan. Dia manggil dua tahanan, yang satu dia bunuh, yang satu lagi dibebasin. Terus dia sombong, tuh aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Tapi Ibrahim gak kepancing trik receh itu. Beliau langsung naikin level tantangannya ke skala kosmis. Oke, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur. Sekarang coba deh kamu terbitin dari barat. Gimana reaksinya? Namrud langsung bungkam. Tiran yang tadinya sombong minta ampun itu terdiam 1000 bahasa. Benar-benar epik. Ninggalin masa-masa perdebatan, kita masuk ke babak kelima, hijrah dan Ka'bah. Ini adalah ujian yang paling berat dari semuanya. Poin krusial dari penyerahan diri yang sesungguhnya ada di sini. Ibrahim diperintahkan untuk ninggalin istrinya, Hajar, sama bayinya yang masih merah, Ismail, di sebuah lembah kosong di Mekah.
Bayangin, nggak ada air, nggak ada tanaman sama sekali. Ini tuh level kepercayaannya udah absolut. Dan karena keyakinan penuh itulah, muncul keajaiban air Zam-Zam. Bertahun-tahun setelahnya, Ibrahim balik lagi, bersatu kembali sama putranya, buat bangun sesuatu yang luar biasa, Ka'bah. Dan sebagai pelengkap bangunannya, malaikat Jibril membawakan batu hitam, Hajar Aswad, jauh dari daratan India. Dari sebuah gurun pasir yang mati, lahirlah pusat kehidupan spiritual dunia. Dan kalian tahu nggak apa yang diucapin Ibrahim setelah berhasil ngebangun situs paling suci di bumi itu? Apa beliau sombong? Pamer? Enggak sama sekali. Beliau malah berdoa dengan sangat rendah hati. Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Beliau memposisikan dirinya tetap sebagai seorang hamba. Ini jadi tamparan keras buat kita, ngajarin kalau pencapaian sehebat apapun harus selalu dibarengin sama kerendahan hati kepada Sang Pencipta. Akhirnya, kita sampai di babak ke-6, Bapa Para Nabi. Sebuah warisan yang abadi sepanjang masa. Ini nih alasannya kenapa beliau sampai dijuluki Walid al-Anbiya alias Bapak Para Nabi. Coba perhatiin garis keturunannya. Dari putra beliau Ishak, lahirlah Yakub, yang dari sanalah turun semua nabi-nabi Bani Israel sampai ke Nabi Isa. Terus di sisi satunya lagi, dari putranya Ismail, lahirlah suku-suku Arab yang akhirnya menurunkan sang nabi penutup, Nabi Muhammad SAW. Semua kitab suci besar dan nabi-nabi utama yang datang setelahnya ternyata berasal dari garis keturunan satu manusia yang punya keimanan sekuat baja ini. Luar biasa kan? Hari ini, miliaran orang di seluruh dunia berputar mengelilingi bangunan yang dulu beliau dirikan. Miliaran orang napak tilas jejak langkahnya setiap tahun. Tapi setelah semua penjelasan ini, ada satu pertanyaan tajam yang wajib banget kita renungin bareng-bareng. Oke, miliaran dari kita ngikutin warisannya, tapi apa kita beneran punya? Walau aja cuma seujung kuku, dari imannya yang sangat rasional, keberaniannya yang tanpa batas, dan penyerahan dirinya yang total itu. Patut dipikirkan ya. Oke, terima kasih udah ngikutin penelusuran sejarah yang epik ini bareng saya. Teruslah belajar, teruslah bertanya, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.